Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahputri dengan NPM 224111007. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Apa itu aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis? Gambar umumnya adalah studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu jenis bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, serta menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Meskipun bagi sebagian orang awam atau pembisnis, studi kelayakan bisnis ini mungkin terdengar asing, namun studi ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Karenanya, ada baiknya saat melakukan studi kelayakan, terdapat beberapa aspek yang harus diteliti. Salah satunya adalah aspek hukum, di mana hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan atau bisnis. Di mana berdasarkan aspek hukum, suatu bisnis dinyatakan layak apabila ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Lalu aspek hukum itu ada hal penting dalam studi kelayakan bisnis. Berkaitan dengan aspek hukum, terdapat beberapa hal yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis, yaitu nomor induk wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan syarat administrasi yang tidak perlu dimiliki oleh perseorangan, namun juga badan usaha melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam hal perpajakan, untuk mendapatkan NPWP, kamu dapat mengurusnya secara online melalui laman Lorem Ipsum Dollar-Seeds Machine. Dengan penyertaan dengan menggunakan materi salah satu pihak yang berwenang di badan usaha tersebut. Lalu ada aspek hukum akta pendirian dari notaris. Akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris dapat menunjukkan legalitas sebuah bisnis di mata hukum dan bukti dari pengusaha dari kepemilikan bisnis. Dengan adanya dokumen ini berarti kamu sudah menaati regulasi dan legalitas yang berlaku sehingga dapat mengembangkan bisnis lebih luas. Akta pendirian ini juga dapat memberikan kejelasan status kepemilikan bisnis yang sah serta dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk membuatnya, kamu harus perlu membutuhkan KTP, NPWP, nomor foto kantor, dan surat keterangan domisili perusahaan, surat izin usaha perdagangan. SIUP adalah surat izin perizinan yang dikhususkan setiap pelaku usaha, mulai dari usaha skala kecil hingga skala global. Lalu ada surat tanda daftar perusahaan atau TDP. Apa ini? Surat TDP adalah daftar pencatatan resmi perusahaan yang berisikan hal-hal wajib didaftarkan oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat daerah yang berwenang, sehingga badan usaha yang berdiri dan menjalankan tugasnya wajib memiliki TDP. Apabila tidak, maka bisnisnya akan dianggap ilegal. Untuk membuat TDP, pelaku usaha dapat mengunjungi kantor pelayanan setempat dengan mengisi formulir pembuatan dengan membawa berkas yang dibutuhkan seperti surat akta pendirian, surat izin perusahaan perdagangan atau SIUP, kartu identitas, NPWP, dan lain-lain. SIUP yang dijelaskan tadi adalah surat perizinan diturunkan khusus kepada setiap pelaku usaha, mulai dari usaha kecil sehingga usaha global yang melakukan bisnis di Indonesia. Setiap bisnis yang mengurus dan memiliki SIUP secara langsung dan tidak mendapatkan pengakuan penuh akan legalitas hukum pada bisnisnya. Saat mengurus SIUP, terdapat beberapa dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan, yaitu KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, dan lain-lain. Mungkin itu penjelasan mengenai tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Jadi bagaimana bisnis yang kita jalankan ini layak ya, berdasarkan undang-undang atau berdasarkan juga yang lain-lain gitu, sehingga kita bergerak berlandaskan hukum ya dalam bisnis tersebut. Mungkin cukup sekian dalam video aspek hukum kali ini dalam studi kelayakan bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.